Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Masuk Rumah Aliran Sesat. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aliran sesat sebuah keluarga di Kalideres meninggal sampai mengering, terdiri dari kakak beradik Rudianto dan Budianto. Istri Rudianto bernama Reni Margareta dan anak mereka Dian Febriana. Konon hobi DF adalah membaca novel horor. Ia mati sekasur dengan jasad ibunya yang sudah menjadi bangkai selama 6 bulan. Komedian Mongol stres pernah mengikuti sebuah aliran sesat bernama di Gereja Setan sebagai penerus ibunya di Children of Ghosts. Ia sebagai Lord of All petinggi di Asia Tenggara dan pernah berkumpul di Filipina. Sejumlah petinggi di negeri ini pernah masuk aliran tersebut, aliran yang mengharuskan untuk menghujat Tuhan. Markas mereka tersebar di seluruh Indonesia. Dari luar seperti gereja biasa, namun ketika mereka beribadah, muncul simbol-simbol salib terbalik. Illuminati dan segala pengembangan terhadap kebenaran. Lalu, bagaimana jika tanpa sengaja kamu masuk ke dalamnya? Dengarkan cerita ini, rasakan ketegangan, dan jangan terperangkap dengan janji manis mereka. Derajat manusia di atas mereka. Nikmat dunia adalah siksa neraka, dan siksa dunia adalah nikmat di surga. Semoga kita dalam lindungannya selalu. Amin. Pagi sekali aku sudah terbangun seperti biasa di tempat lamaku. Berbeda sekali karena tidak kicauan burung melainkan kesunyian yang tiada bertepi. Aku langsung turun melewati tangga dan kamar Bu Asih. Sepintas aku mendengar tawa yang cukup keras dan mengerikan. Cukup heran karena rumah ini tak ada lelaki kecuali Andra yang kulihat masih berbaring di sofa. Hah, sudahlah, pikirku menepis segala keinginan tahuku. Satu tanjakan aku turun tercium bau anyir yang cukup menusuk, bau darah. Itu cukup mengusik pikiranku hingga aku beranikan diri untuk mengetuk pintu Bu Asih. Satu ketukan tidak terjawab. 3 kali ketukan muncullah ibu dengan keadaan seperti yang tak suka dengan keberadaanku. Syukurlah ibu tidak apa. Saya mencium bau darah, jadi saya pikir terjadi apa-apa dengan ibu. Ibu hanya melotot. Saya sembari berkata, "Tidak apa," kemudian masuk kembali. Sepintas terlihat lilin yang masih menyala. Rumah ini cukup tua, arsiteknya peniru gaya klasik. Cukup banyak lilin di mana-mana, aroma sedap malam juga turut menjadi wewangian. Selain Bu Arsi, Andra, ada pula Bi Ani dan suaminya tukang kebun Pak Jalim. Mereka berdua tidur di belakang berdekatan dengan dapur. Kemudian kamar utama dimiliki Andra sebagai cucu pemilik rumah. Kemudian Bu Arsih di lantai 2 yang hanya memiliki 1 kamar. Sementara di lantai 3 adalah aku dan 2 anak angkat lainnya, yaitu Revan dan Keirin. Aku bersebelahan kamar dengan Erin, sementara Revan berhadapan kamarku denganku. Hampir setiap hari akulah yang pertama kali bangun dan senantiasa menemukan keganjalan dari rumah ini. Kemarin aku lihat ada 2 Andra di luar rumah. Mungkin hanya halusinasiku, tapi itu benar-benar nampak seperti Andra. Kemudian aku juga sering menemukan cukup banyak tumpukan tulang belulang di tumpukan sampah. Padahal hanya aku dan Bu Arsih yang bukan vegetarian. Aku sendiri kelewat jarang makan ayam atau daging di rumah ini. Tapi bagaimana bisa dalam seminggu aku sering menemukan sekarung berisi tulang. Dan hari ini Jam 3 subuh aku terbangun.
Rumah cukup ramai, tapi tak ada apa. Orang-orang memakai jubah, berjalan memutari sebuah api. Mereka harus mencari maki, tapi entah siapa. Tiba saja hawa dingin menusuk, angin berhembus cukup keras. Beberapa barang berterbangan, lalu aku masuk dan bersembunyi di balik selimut. Aku pasti bermimpi malam ini, mimpi yang sangat nyata. Seperti biasa, aku terbangun lebih pagi, tapi aku tak turun karena peristiwa semalam. Setibanya pintu kamar diketuk seorang, cukup keras dan aku sadar pasti ada sesuatu yang terjadi. Rupanya Erlin yang mau berangkat kuliah karena hari ini dia ada kelas pagi. Ia hanya memijam pengering rambut. Dengar nggak sih, Tah? Tadi malam tuh ada orang rame-rame di sini. Apa aku cuma mimpi ya? Erlin langsung pergi meninggalkan kamar. Van, lo mau kemana? Revan yang melintasiku begitu saja. Antar si Erlin. Jawab masih biasa saja. Gue ikut dong. Mau ke kantor barengan. Yang sebenarnya aku hanya ingin mencari alasan agar tak merasa sendiri di rumah angker ini. Tumben lo. Sikap aneh Revan. Di meja makan kami sarapan. Cukup aneh karena pagi-pagi menunya stik daging. Padahal jelas-jelas Revan dan Erlin vegetarian. Kok stik sih? Tumben, tanya Revan heran. Ini buat tamu ibu, Mas, jawab Bi Ani. Tiba-tiba dari belakang Bu Arsih datang bersama 3 orang. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kenalin, ini Revan, Erlin dan Renita. Mereka baru tinggal di sini. Bu Arsih memperkenalkan kami. Oh baik, moga betah ya, dengan senyum khas yang cukup membekas. Kami pun pergi, aku juga ikut Revan. Mata mereka nampak memandangi kami seolah ingin memangsa. Cukup menakutkan. Di mobil aku terus membicarakan kegaduhan semalam dengan mereka. Erlin cukup percaya, tapi Revan tidak sama sekali. Dan justru menertawakan kami. Sebuah berita di koran perkembangan aliran sesat pemuja setan, as-satanik, ritual pemakan bayi, bangkai bayi, keguguran di pesta seks. Mereka memiliki ciri-ciri khusus. Tah, Andreas mengagetkanku. Baca apa sih? Serius banget? Tanya menelisik. Enggak kok, Dron. Ini soalnya pengikut satanik ngeri ya. Aku berusaha santai menjelaskan. Itu ya. Iya, di daerah perumahan elit banyak pengangkut tuh. Mereka itu kan introvert, tertutup. Ya, soal uang mereka berkuasa. Empati sepertinya enggak sama sekali. Konon untuk lepas, ya kalau enggak cacat mati mereka. Aku tertegun, teringat peristiwa semalam. Mungkinkah Bu Arsih? Aku terus membantah pikiranku. Sebuah kehebohan terjadi. Sebuah kejadian yang menghebohkan yang membuat aku, Revan, dan Kerin turut merinding. Salah satu wanita yang kami temui di rumah Arsih telah mati dalam keadaan tergantung di kamarnya. Sosoknya tak terlalu tinggi, kulitnya kuning langsat dengan senyum khas dan lirikan yang tajam. Sosok yang paling pendiam di antara ketiga orang yang kami temui kala itu. Tubuhnya terbujur kaku dan sudah membiru. Kemungkinan menurut polisi, jenazahnya sudah tergantung selama beberapa harian tanpa ada orang yang menemukan. Kala itu hanya ada seorang yang kebetulan iseng-iseng mabok-mabokan di rumah itu. Menghadapi rumahnya dalam keadaan kosong, mereka yang setengah sadar itu masuk melalui jendela dan hendak mengasak barang yang berharga untuk mereka jual dan hasilnya untuk pesta minuman keras lagi. Namun sebelum samsi pada tujuan yang mereka melihat sosok Bu Marta tergantung di langit-langit rumah yang membuat mereka kaget dan tunggang lalang pergi. RT setempat yang sedang sekeliling pun heran, kemudian memencet bel rumah, namun tidak ada jawaban. Barulah Pak RT masuk, ditemani warga dan melihat jenazahnya Bu Marta langsung diturunkan. Kemudian memanggil polisi.
Jenazah sudah diotopsi dan tidak ada bukti kekerasan. Polisi menduga ia sedang depresi karena banyak penemuan obat-obatan di sana. Namun rekan kerjaku yang tinggal di area Bu Marta memutarkan banyaknya gosip seputar Bu Marta. Mulai dari muasal hartanya hingga pekerjaannya sebagai penggugur janin yang tidak diinginkan janinnya itu dijual kembali, entah untuk pesugihan atau untuk pemujaan setan. Sosok Bu Marta pun katanya orang yang bersosialisasi dengan orang lain. Ia hidup tertutup, jarang berbicara dengan tetangganya, jauh sekali dari kesan yang aku temui di rumah Bu Arsih. "Mbak, kamu denger nggak soal Bu Marta yang gantung diri itu?" Celetuk Erlin, kata kami berkumpul menonton TV tanpa Bu Arsih. Namun Bi Ani langsung memotong pembicaraan kami. "Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal itu, Den, ayo." Sekejap melesat bayang-bayang yang seperti berasal dari depan kamar Bu Arsih. Rupanya ia sedang memata-matai kami. Kamu masih ingat nggak apa yang Mas Andra katakan kemarin? Hantu itu cuma mitos ya kan?" Aku setengah mengkode Erlin agar sadar keadaan kami. Namun ia cukup ngeyel sampai aku memotret bayangan Bu Arsih dan mengirimkan kepadanya lewat aplikasi. Sontak ia berhenti membicarakan kematian Bu Marta. Esoknya aku libur kerja. Kali ini ketakutanku sudah sedikit berkurang. Apalagi belakangan ini tidak terjadi hal-hal aneh kecuali kematian Bu Marta. Melihat Bi Ani membawa tas rantang dan sepertinya hendak ke pasar, aku pun mengikutinya. Dari kejauhan tentunya sekali aku hanya nampak jalan-jalan menikmati hari liburku. Sampai Bi Asi usai berbelanja, ia hanya membeli sayur dan tidak membeli daging. Padahal setiap hari Bu Arsih memakan daging. "Bi, ada daging sapi segar, ibu pasti suka," sautku menawarkan daging pada Bi Ani. "Tidak, Neng, di rumah masih ada," terangnya dengan sedikit gugup. Lagi dan lagi pikiranku terganggu oleh sebuah pemikiran, yaitu dari mana daging itu berasal. Aku mengambil nafas, cukup terkejut melihat ibu bersama Pak Jalim sudah di depan pasar menunggu kami. "Ibu mau belanja apa? Kenapa tidak titip sama aku atau Bi Ani saja?" tanyaku menyela sebagai alasan. "Tidak, kamu masih ingin jalan atau pulang dengan kami?" tanya ibu dengan judes sekali. "Aku masih mau mencari pelatan kantor, Bu," jawabku merendah. Ketakutan mulai menjalar di badanku setiap melihat sikap Bu Arsih. Mereka langsung pergi meninggalkan aku seorang diri. Malamnya Bu Arsih pergi tanpa tahu kemana. Mas Andra yang biasanya di luar juga malam ini tiba di rumah dengan luka yang seperti habis berkelahi entah di mana. Memang sedari awal Mas Andra adalah anak yang nakal, uraan, dan banyak masalah. Ia hanya setahun lebih tua dariku, tapi ia memanggilku dengan Mbak dan bukan nama. Sedang di tangan kirinya sebuah tato angka nampak jelas di tangannya, dikala ia hanya memakai kaos oblong. Ia dapat dekat dengan kami, apalagi Revan, yang menurut terlalu perfect sebagai cucu yang diimpikan ibu. Memang alasan utama kami berada di sini adalah kehidupan kami yang tergantung pada bantuan ibu sedari kecil, termasuk diriku yang sedari SD sudah kehilangan orang tua. Dan beberapa bulan lalu sebelum ke rumah ini, satu-satunya keluargaku nenek menghembuskan nafas terakhir di umurnya yang sudah menua. Disusul Erlin yang kehilangan ibunya, sedang Revan ia sudah dari remaja tinggal di sini. Di tengah malam aku terbangun, kembali lagi hal yang kemarin sudah berlalu terjadi lagi. Lampu mati, gelap gulita. Angin kencang sekali sampai aku terbangun, tapi aku tidak tahu mau keluar kamar lagi.
takut terjadi sesuatu kepadaku. Sampai aku mengintip dari kamar, terlihat sosok Bu Marta berdiri tengah mereka. Di antara cahaya lilin yang terbakar, di antara hembusan angin, aku langsung naik ke atas tempat tidur dan menutup diriku dengan selimut. Aku terbangun lari pagi. Tidak ada apapun lagi, hanya mimpi. Lagi pula orang yang sudah meninggal tak akan kembali. Aku berjalan keluar kamar. Kulihat Bu Arsy sedang bersiap, sangat rapih, pagi hari, mungkin ke gereja. Lalu aku mengetuk pintu kamar Eileen. Tidak ada jawaban sama sekali. Aku pun panik. Aku membuka paksa pintu kamarnya, lalu menerobos masuk. Semua berantakan, seolah ada gempa atau perampokan. Aku juga melihat tanda salib terbalik di kamar Erin. Aku juga terus mencari keberadaan Erlin. Ternyata ia bersembunyi di dalam lemari. Sontak saja Erlin memelukku erat sekali. Ia tak dapat lagi berbicara. Ia hanya mampu menangis terisak saja. Dan saat kulihat, muncul tanda aneh di leher Erlin. Tanda X yang seperti dari semacam besi dan bukan tato. Selang ia sudah tenang, aku bertanya keadaannya. Ia hanya menggeleng kepala. Sepertinya ia masih shock, entah apa yang terjadi dengannya. Seperti habis melihat hantu saja. Aku turun ke lantai 2, iseng. Aku mengintip kamar Bu Arsy, cukup gelap dan hanya ada lilin yang padam. Sebuah Alkitab yang kutemui namun berbeda sekali dengan pernah yang kau ketahui. "Renita, sedang apa kamu di kamar saya?" Bu Arsy mendadak muncul. Aku terkejut sama sekali, jantungku berdegup, seolah mau copot, ditambah aku takut sekali Bu Arsy marah kepada saya. "Bu, saya hanya ingin meminta izin untuk menginap di rumah teman saya, tapi aku lihat kamar ibu terbuka, jadi saya masuk, kirain ada ibu. Syukurlah ada alasan untuk membuat saya merasa aman." "Oh gitu aja, baiklah, kamu boleh pergi," jawaban Bu Arsy yang masih nampak heran. Rumah Jenny adalah rekan kerjaku di kantor. Ia tinggal dengan paman dan bibinya yang sangat regilius. Kebetulan paman Jenny, sapaan akrabnya, ada juga yang seorang pastor. Aku menginap di rumah Jenny karena ada pekerjaan yang mengharuskan kami untuk lembur. Kebetulan rumah Jenny lebih dekat dengan kantor. Jadi, ia mengizinkanku untuk menginap di rumahnya. "Jen, adem ya tinggal di sini," basa-basiku sehabis mandi. "Sama aja lah Ren, rumah pada umumnya banyak juga kurangnya. Tempatku malah lebih bagus, tinggal lantai 2 pula. Rumahku mah apa?" jawab Jenny merendah. "Tapi bener kok Jen, di sini tuh adem terus, orang-orangnya baik. Friendly lah, coba lo di rumah gue, tegang terus." Aku berusaha menjabarkan keadaanku. "Biasa kali Ren, namanya rumah pasti ada masalah," terang Jenny memang mengademkan walaupun hal itu belum membuatku setenang itu. Ya, sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen aku ceritakan, tapi mungkin belum saatnya. Aku pulang kembali. Aku melihat Erlin yang nampak lemas berjalan masuk. "Rin, kenapa lo?" aku bertanya heran. Lalu nampak Andra dan tatapan tajam kepada Erlin yang seolah ingin menerkam. "Kenapa lo, Andra? Ini Erlin, bukan orang lain," terangku sedikit takut dengan Andra. Ibu muncul dari kamar dan langsung merangkul Erin dengan pelukan mesra. "Selamat datang anakku," Bu Arsy yang membuatku amat bingung. Pertama adalah keadaan Kerlin, sikap Bu Arsy dan kemarahan Andra. Sampai akhirnya Erlin masuk kamar dan Andra teriak, "Iblis!" jelas sekali. Lalu ia membawa koper dan pergi seolah ingin kabur dari rumah. Aku kembali menemui Bu Arsy, namun ia masuk keluarga aliran sesat. Hari Minggu seperti biasa ibu pasti keluar untuk ke gereja.
Selama aku di rumah, Bu Arsi tak sekalipun ibu mengajak kami masuk gereja, walaupun kami satu kepercayaan. Kami pun tidak pernah berani bertanya pada ibu, apalagi sekali berbicara, tatapannya tajam, bicaranya sinis, dan wajahnya pun cukup sadis. Tapi mungkin mukjizat Tuhan telah datang, hingga hari ini ibu mengajak kami pergi. Aku berpakaian sebagaimana patutnya, kami masuk ke gereja. Revan pun cukup rapi dan Kairin sama sekali dengan hari-hari biasa. Cukup senang karena ini pertama kali kami akan melakukan pelayanan gereja bersama ibu. Sampai di tengah perjalanan aku cukup bingung karena ini rute yang tidak biasa, bukan jalan yang besar, melainkan masuk gang kecil, sedikit masuk. Ada penjaga di pintu gerbang yang menanyai kami, siapa kami, identitas, dan kemudian seorang pastor menyambut kami dengan sangat gembira. Rambutnya agak pirang, tinggi, kulitnya putih, dan matanya biru. Dia mungkin pastor dari luar. Sedikit mengganggu pikiranku karena ini cukup aneh sekali. Lalu ia menyapa kami dalam bahasa Indonesia, sedikit dengan logat bule yang aku pikir ia tak bisa. Kami masuk gereja, duduk di kursi bersama lainnya. Banyak jemaat yang mengantri untuk mendapat layanan khusus di ruangan pastor. Dan kami kesini hanya karena ajakan ibu, jadi tidak ada hal istimewa. Tapi sontak kami terkejut selang ibadah dimulai. Lambang salib terbalik turun bersama patung seperti setan. Aku dan Kairin pun bangkit hendak pergi, tapi ibu menahan kami. Kami duduk kembali dengan kekhawatiran. Lalu tiba sebuah band rock yang cukup terkenal. Kebetulan Revan mengidolakan mereka, jadi ia sangat menikmatinya. Selang acara lalu pastor berkhotbah di depan kami, tidak seperti biasa, karena khotbah yang kami dengar sangat berbeda dengan biasanya. Semuanya kebalikannya, segalanya berbeda. Kami pun pulang bersama. Revan seperti tak mempermasalahkan keanehan tadi. Gila, aku gak pernah ngeliat gereja segila ini. Bisa manggung di sini, gila-gila. Revan menyebut nama band tersebut. Sementara tangan Kelvin mencengkram tanganku. Sepertinya ia ketakutan, dan jujur aku pun demikian. Seumur hidup kami hanya tahu kebaikan-kebaikan yang diajarkan Tuhan. Tapi kali ini pertama kali kami harus masuk sebuah gereja yang justru membantah ajaran Tuhan. Bagaimana, Van? Kamu suka dengan itu? Tanya ibu sedikit mengintimidasi. Iya, Bu. Mereka itu idolaku dari kecil. Itu band paling terkenal sepanjang masa. Aku pengen jadi kayak mereka. Nada Revan sedikit meninggi, saking gembiranya. Itu hal mudah, asal kamu mau gabung, segala kemauanmu dengan mudah tercapai. Mau uang, mau kuliah, mau kerja, mudah saja. Tapi ini bukan babi ngepet atau pesugihan tuyul yang duduk aja, uang datang. Asal nyediain kembang sama menyan. Ini logis aja, nggak kerja nggak ada uang. Tapi kalau mau kerja apa di sini, sangat bisa. Semua anggota kami ada di mana-mana, mau menyanyi, pejabat semua ada. Intinya semua keinginan dunia yang kalian minta bisa dengan mudah diwujudkan. Terang ibu dengan begitu panjang. Iya, asik pokoknya. Revan tak sama sekali menolak. Senin aku kembali bekerja dengan banyak pikiran, terutama ajakan ibu. Jika aku mengiyakan, ada banyak yang bisa kudapatkan. Tapi jika tidak, maka semua akan berakhir, termasuk tidak bisa lagi tinggal di rumah ibu. Apalagi aku sudah tidak ada siapa-siapa lagi kecuali mereka. Dor, Randy mengagetkanku. Kenapa bengong ta? Ada yang lo pikirin? Tanya Randy dengan tampang friendly-nya. Lagi mikir aja, Ren. Pengen nyari kontrakan di sekitar sini yang lebih dekat dengan kerjalah. Aku menjawab dengan keraguan. Ada sih, Ta.
Aku juga ngontrak, tapi kebanyakan cowok gak mau terima cewek, atau enggak? Ngomong-ngomong, kamu mau ngontrak ta? Gue rasa kamu ada masalah deh selama ini, gak pernah telat kerja atau lainnya. Kenapa tiba-tiba nanya kontrakan ta? Tanya Randy sedikit menyudutkan. Enggak kok Ren, nanya aja. Senyumku melebar mempercayakan aku baik-baik saja. Ren, bisa ngomong gak? Aku masih ragu. Andai lo dapat kerjaan baik, tapi lo harus ninggalin semuanya. Keluarga lo, semuanya. Lo pilih mana? Yang jelas kerja dong ta. Siapa sih gak pengen kerjaan baik gitu? Tapi ini kerjaan yang beda dengan impian lo Ren. Kembali aku menekan. Ya aku sih pasti aja ta. Tapi kenapa kamu tiba-tiba nanya begitu ta? Kamu dapat kerjaan baru? Enggak sih Ren, cuma mau nanya aja. Artis mogol stres masuk gereja setan, Purkas. Saya nama aslinya Roni, tapi mama panggil mogol stres. Jabatan di gereja setan sebagai Lord of the King. Kita tidak menyembah setan, tapi menguja Tuhan, para nabi, dan ajarannya. Ada perjanjian darah sehingga kita menjual jiwa ke iblis. Kalau dalam prakteknya ada seks di sana, namanya santap kasih. Ada juga jamuan bersama itu. Bisa makan bayi tanpa hasil keguguran. Mataku langsung terbelalak, perutku mual sekali, kepala puyeng, dan aku pingsan. Tidak ada agama yang menyuruh atau menyarankan manusia bersekutu dengan setan, karena setan sendiri artinya adalah musuh. Dimanapun ada agama, apapun kejahatan tetap dosa. Aku bukan tidak tahu. Aku bukan orang yang disuruh ikut A, langsung menurut tanpa bantahan, tidak. Aku lulusan sarjana, memang lebih berpikir logika, lebih hidup nyaman. Semua kebutuhan tercukupi, dan benar setiap manusia menginginkannya. Tidak ingin terkekang, diintimidasi, atau ditindas. Hari ini masih seperti yang lalu-lalu. Minggu kami semua pergi ke gereja, tapi bukan gereja yang sama dengan sebelumnya. Gereja yang tidak lagi mempercayai Tritunggal dan kebaikan yang ditulis oleh tangan manusia, dan sebuah buku yang milarian orang percaya. Manusia punya hak asasi untuk percaya atau tidak pada agama. Dan lagi pula, apa benar Tuhan itu maha baik? Jika iya, mengapa ia menghukum manusia dengan takdir yang tidak terpihak? 7 tahun lalu aku baru masuk SMA. Keluargaku meninggal oleh kebakaran dan tinggal aku seorang dengan bekas luka bekas di pundak hingga dada seperti pedang yang panjang. Di saat itu pula tidak ada satupun manusia, bahkan Tuhan yang hadir menolongku. Aku terpaksa dihentikan sekolah karena sudah tidak bisa bayar. Lontang-lantung di jalanan, tak ada tujuan sama sekali. Mungkin keputusasaan dan kematian. Tapi sebuah mobil tiba-tiba menghampiriku. Seorang perempuan turun dari mobil dan mengajakku ke rumahnya. Ia adalah Bu Arsih, seorang dermawan yang suka membantu orang, panti dan anak yatim piatu. Ia menyekolahkanku sampai bisa kuliah. Selang lulus kuliah, ia mengoneksikan temannya untuk memasukkanku di perusahaan ini. Yang memang secara tidak langsung, kenikmatan itu sudah kurasakan sebelum dikenalkan dengan gereja setan. Kenapa bingung anakku? Apa yang pikirkan itu sudah benar. Jangan bingung-bingung lagi. Jika menurutmu ini dosa, bukankah manusia tempatnya dosa? Apakah Tuhanmu tidak akan mengampunimu? Kau lakukan ini saat ini dan besok kau bertobat lagi. Nada Bu Arsih yang melihat keraguanku. Tah, lo tuh pinter. Pikir aja yang bisa lo dapetin. Lo udah dibuang keluarga besar lo. Cuma di sini yang terima lo. Udah ikut aja. Revan terus menggiringku untuk ke jalur yang sudah membuatku menjadi pembisnis sukses. Kami sampai di sebuah mall, bukan lagi gereja di gang sempit. Mall ternama yang di dalamnya juga ada gereja. Kami sekali lagi masuk,
melihat wajah-wajah kesuksesan dan bertemu Pendeta Lucien. Ia adalah pastor yang pertama kulihat, lalu masih dengan dia yang sama. Hei Rinita, hei Kevin, hei Revan, senang sekali kalian datang ke sini. Kalau ada keluhan, masalah atau pertanyaan, langsung saja, jangan sungkan. Pendeta Lucien memberikan kartu namanya. Ini kali kedua dan aku sudah terbiasa melihat hal-hal aneh seperti itu. Salib terbalik, patung bab bonet, tapi berbeda lagi dengan ditunjukkan Bu Arsih dan Pendeta Lucien. Kali ini adalah ritual darah, sakramen. Sakramen yang dimaksud jelas berbeda dengan gereja Kristen arus utama atau bahkan yang bukan arus utama, di mana acara tersebut adalah dua manusia laki-laki, perempuan, entah pasangan atau bukan. Kemudian sesama laki-laki dan sesama perempuan atau gay atau lesbian, di mana hasil hubungan laki-laki dan perempuan itu akan dijadikan sakramen dalam perjamuan mereka. Selintas mereka mengerikan, tapi bagiku hal itu tetap biasa. Namun untuk ritual darah Revan yang dimelakukan, karena aku masih ragu dan Kerin takut darah, aku melihat Revan memegang salib terbalik diiringi mantra si pendeta. Kemudian jari Revan ditusuk dan dicelupkan ke cawan. Akhirnya Revan bergabung dengan gereja setan selang ia dapatkan segala kemauannya. Kembali ke malam, lagi dan lagi Kerin terlihat amat gelisah. Wajahnya pucat, ia bolak-balik ke kamar mandi. Rin, lo oke? Aku mendekati Kerin perlahan, namun ia melihatku dengan terkejut hebat. Enggak, cuma mual aja, mungkin salah makan. Ia pergi menghindariku. Aku berjalan sembari heran dan memikirkan keadaan Kerin. Mungkin ia diintimidasi Bu Arsih, tapi entahlah. Sampai aku menemukan sebuah tespek kehamilan dengan 2 garis otomatis, bukan milikku, Bu Arsih. Dan kalau milik Bu Arsih gak mungkin dibuang sembarangan, apalagi di tempat sampah yang di atas kecuali ia selingkuh dan takut ketahuan. Tapi itu juga tidak mungkin. Rin, jujur ke aku, kamu hamil kan? Aku bertanya dengan ekspresi tegang. Kamu harap itu enggak? Tapi justru Kerin mengangguk selang aku memperlihatkan tespek yang kubungkut dari tempat sampah. Anak siapa? Kok bisa? Sedih aku merasakannya. Tapi jangan ngomong ke siapa-siapa ya, please ta. Enggak, cowok itu harus bangun jawab dengan semua ini. Atau aku laporin ke polisi. Enggak ta, please jangan. Aku mohon ta, please. Kerin terus membela laki-laki bejat itu. Tapi ini gak bener Rian, kamu sudah hamil dan dia tetap bisa hidup nyaman tanpa mikirin kamu. Rasanya aku tak habis pikir terhadap pembelian Kerin dengan laki-laki bejat itu. Aku harus gimana dong ta? Aku gak mau takut dosa ta. Please bantuin aku ta. Kerin terus memohon. Oke, tapi cerita dulu siapa bapaknya, anak kamu, dan kenapa bisa. Kerin mulai perlahan menjelaskan dan dengan bodohnya, aku satu-satu orang di rumah ini yang tidak tahu. Bu Arsih dan Revan semua tahu, tapi aku tidak tahu sama sekali. Dan Bu Arsih menyarankan Kerin untuk masuk gereja setan dan menjadikan janinku untuk upacara sakramen nanti. Apalagi usia janin Kerin masih sangat muda dan katanya itu sangat cocok. Aku tidak habis pikir lagi, serasa stuck di satu tempat dengan sekeliling banyak buaya atau api. Satu Revan sudah masuk, kemudian alasan hamil Kerin pun disarankan masuk. Aku tidak tahu lagi. Aku dilema besar, haruskah aku masuk dengan kesempatan yang bisa kudapatkan, atau aku kabur saja dan hidup tanpa tekanan. Walaupun rasa-rasanya itu takkan mudah dengan apa yang sudah kudapatkan dari Bu Arsih, yang secara tidak langsung juga dari gereja setan. Itulah sahabat cerita dari Masuk Rumah Aliran Sesat. Ditunggu video selanjutnya. Oke.